Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyar. Qasas 68. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Dan Tuhanmu menciptakan sesuatu yang Ia kehendaki. Wa yakhtaru, dan Ia pun memilih makana lahumul khair atau khiyarah, apa yang baik bagi mereka. Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang memilih mana di antara ciptaannya yang terbaik. Dari tempat yang Allah ciptakan, Allah memilih tempat mana yang terbaik menurut Allah. Dari waktu yang Allah ciptakan, ada waktu yang terbaik yang Allah pilih. Sekali lagi, Allah yang menciptakan, Allah pun yang memilih makhluk yang terbaik dari ciptaan. Sebagai contoh, sebaik-baik atau tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, kata Rasul, adalah masajidul, masjid-masjidnya. Wa abghad, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaq, pasar-pasar. Yang menciptakan masjid Allah, yang menciptakan pasar Allah. Allah punya hak tempat mana yang baik. Begitu juga tentang waktu. Dalam satu minggu ada satu hari yang menjadi sayyidul ayyam, yaitu hari Jumat. Dari hari Senin sampai hari Ahad, waktu yang Allah pilih yang terbaik menurut Allah adalah hari Jumat. Sampai ada beberapa riwayat yang menjelaskan, barang siapa yang wafat pada malam atau hari Jumat, maka itu menjadi ciri orang tersebut husnul khotimah. Sampai ibadah yang dilakukan pada hari Jumat mampu menghapus dosa-dosa kita selama Jumat ke belakang. Al-Jumu'atu ila Jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat merupakan penghapus antara kedua. Allah yang menciptakan Jumat, Allah yang menentukan utama dari hari yang lain. Dalam satu tahun, Allah memilih waktu di mana waktu ini pahalanya Allah lipat gandakan. Bahkan dosa-dosanya Allah hapus. Di waktu ini Allah turunkan Al-Quran. Di waktu ini Allah turunkan Lailatul Qadar. Waktu yang dimaksud adalah bulan Ramadan.
dari mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, itu semuanya adalah indallah, milik Allah, waktu ciptaan Allah. Tapi Allah punya hak waktu yang terbaik sesuai apa yang Allah kehendaki. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah tetapkan, yang Allah muliakan. Sampai dalam ayat itu sebutkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada 4 bulan tersebut. 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa tidak bulan yang lain? Allah yang memilih. Ada waktu-waktu diijabahnya doa. Padahal kapanpun kita berdoa, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dekat, Allah akan mengijabah. Tapi dari sekian waktu yang Allah ciptakan, ada waktu-waktu tertentu waktu diijabahnya itu. Kata Nabi, waktu sahur, waktu dijabahnya doa. Waktu kita sahur, waktu dijabahnya doa. Di waktu buka pun, waktu diijabahnya doa. Antara adzan dan qomat, itu waktu diijabahnya. Setelah beres sholat wajib, itu waktu diijabahnya doa. Allah yang menciptakan waktu itu. Allah pula yang menentukan mana waktu yang terbaik menurut Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum khiyar. Tuhanmu yang menciptakan makhluk yang sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tuhanmu pula yang memilih waktu yang terbaik untuk. Nah, terkait dengan ini, pada kesempatan ini saya ingin fokus pembahasan kita tentang satu tempat, di mana tempat ini adalah tempat yang terbaik dan pengisinya pun adalah orang-orang yang terbaik, dan amalan yang dilakukan di tempat itu pun amalan-amalan terbaik. Tempat yang dimaksud adalah masjid. Pertama, saya ingin mengutip firman Allah, Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Masjid adalah tempat yang terbaik, diisi oleh orang yang terbaik. Karena dalam ayat ini hanya orang yang terbaiklah yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau sampai hari ini kita masih belum sempat saja untuk menyempatkan waktu kita untuk duduk di masjid, untuk sholat berjamaah di masjid, jangan-jangan kita sampai saat ini belum termasuk orang yang terbaik ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan terakhir kaki kita langkahkan ke rumah Allah?
Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua. Astagfirullah, ternyata sudah 2 bulan kaki ini tidak dilangkahkan ke masjid. Alhamdulillah, tadi subuh kaki saya langkahkan ke masjid. Bersyukur kepada Allah. Ketika Allah ringankan langkah kaki kita untuk kita langkahkan ke rumah Allah, berarti kita adalah orang yang terbaik menurut Allah. Karena orang-orang yang terbaik itu orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya ke tempat yang terbaik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada 2 pengertian terkait dengan makna memakmurkan masjid. Yang pertama yang dimaksud dengan memakmurkan adalah secara fisik. Dimulai dari membangun bangunan masjid, dari mewakafkan tanahnya, mendirikan masjidnya secara bangunan, memeliharanya, menjaganya, menjaga kebersihannya, mewangikannya, mengindahkannya, sehingga orang-orang yang datang ke masjid merasa betah, merasa nyaman, merasa tenang karena kebersihannya, karena wanginya. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Jadi jangan dianggap sepele ketika ada orang yang dengan ikhlas mewakafkan tenaganya untuk membersihkan rumah Allah, masjid, menyapunya, mengepelnya. Kenapa? Karena hanya orang yang terbaiklah orang yang mau melakukan itu. Amalan ini amalan sederhana, tapi bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang selalu menjaga kebersihan masjid. Dalam beberapa hari Rasulullah SAW tidak melihat orang yang biasa membersihkan masjid, sehingga Rasulullah menanyakan kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, mana si fulan? Si fulan yang mana ya Rasulullah? Si fulan yang selalu membersihkan masjid. Sudah 3 hari ini si fulan sudah meninggal. Kenapa kamu tidak memberitahukan kepadaku bahwa dia sudah meninggal?" "Ya Rasulullah, dia kan hanya seorang yang tukang pembersih saja." Menurut sahabatnya, menurut temannya, karena dia hanya seorang pembersih masjid, untuk Rasulullah tidak perlu tahu. Kenapa dia hanya membersihkan masjid? Tukang membersih masjid. Tapi ya bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW katakan, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Akhirnya beliau, sahabat ini, mengantarkan Rasulullah SAW untuk pergi ke makbarahnya, ke kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW di sana mendoakan, "Sesungguhnya dalam kubur ini mereka berada dalam kegelapan. Dengan doaku ini dia akan berada dalam keadaan terang benderang." Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya pahami dari hadis ini, orang-orang yang akan mendapatkan cahaya di alam kubur bukan hanya sahabat yang tadi, tapi orang-orang yang sama, melakukan yang sama seperti apa yang dilakukan sahabat tadi. Apa? Menjaga, membersihkan masjid, memelihara masjid,
bagian dari memakmurkan masjid. Dan bersyukur kepada Allah jika sampai hari ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk mau membersihkan masjid. Karena itu bukan amalan yang sepele, amalan yang luar biasa di sisi Allah. Kedua, pengertian memakmurkan masjid bukan hanya dari segi fisiknya saja, tapi kegiatan apa saja, ya, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di masjid ini, di rumah Allah ini. Pertama, dari sholat 5 waktu ini, kita menyempatkan waktu untuk sholat di masjid, itu bagian dari memakmurkan masjid. Ya, menghadiri majlis ilmunya, menghadiri majlis zikirnya, duduk-duduk di masjid, ya, menjalin ukhuwah dengan jamaah yang lain. Itu pun bagian dari memakmurkan masjid. Ngopi bareng di sela-sela masjid, mengobrolkan tentang iman, mengobrolkan tentang Islam, obrolan-obrolan ringan, itu pun bagian dari memakmurkan masjid. Berbahagialah orang yang sampai hari ini, sampai waktu ini, sampai saat ini kita betah duduk di masjid, ngopi di masjid. Banyak sekali ayat, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik tidak, di Quran surat At-Taubah tadi Allah batasi hanya orang-orang yang berimanlah, orang-orang yang mampu memakmurkan masjid. Jadi hamba pilih di tempat pilihan, hanya orang-orang pilihan yang mampu memakmurkan. Karena dalam ayat itu menggunakan adatul hasri. Innama, hanyalah, hanya sebatas orang yang beriman kepada Allah, sebatas orang yang beriman kepada hari akhirlah orang-orang yang mau memakmurkan. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada ayah bunda semua, yuk di bulan Muharram ini kita mulai. Kalau yang belum mulai, kita mulai. Minimal dalam 5 waktu ada beberapa waktu sholat kita sempatkan untuk sholat berjamaah di masjid, untuk menghadiri majlis zikirnya, untuk menghadiri majlis ilmu. Dalam satu hari itu ada beberapa waktu. Dan lebih dahsyatnya, kita ikuti setiap dikumandangkan azan, kita hadir ikut sholat berjamaah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terlebih kalau kita ajak anak-anak kita ya, untuk ikut memakmurkan masjid Allah, minimal 5 waktunya kita ajak mereka sholat berjamaah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat ayah bunda, anak-anak kita, dan buat kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena memang kalau bukan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, siapa lagi yang mau memakmurkan masjid? Akhirul kalam,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.